Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kita semua diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pengantar saja, yaitu terkait dengan penelitian tindakan kelas. Baik, berbicara penelitian tindakan kelas, itu ada 4 kata kunci. Yang pertama adalah guru, kemudian yang kedua adalah refleksi, kemudian yang ketiga adalah memperbaiki tindakan, dan yang keempat adalah kelas. Jadi 4 hal ini menjadi kata kunci dalam penelitian tindakan kelas. Guru pasti, karena dia sebagai pelaku dan juga peneliti. Kemudian yang kedua adalah refleksi, artinya setelah melakukan sebuah tindakan tentu ada refleksi, terus kemudian setelah itu juga ada perbaikan tindakan. Nah, kemudian kata kunci yang keempat adalah kelas. Kelas yang dimaksud di sini bukan kelas sebuah ruangan. Yang perlu diingat, kelas di sini adalah bukan sebuah atau suatu ruangan. Baik, untuk selanjutnya definisi PTK atau penelitian tindakan kelas. Saya hanya menyebutkan 3 definisi saja yang ada di sini. Yang pertama adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Kemudian definisi yang kedua merupakan salah satu upaya guru, dosen, ataupun praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Sedangkan definisi yang ketiga menurut Suyanto yaitu suatu bentuk penelitian yang bersifat reflektif dengan melakukan tindakan-tindakan tertentu agar dapat memperbaiki dan atau meningkatkan praktik-praktik pembelajaran di kelas secara profesional. Baik, sampai di sini bisa dimengerti ya. Jadi kata kuncinya tadi ada guru, ada refleksi, kemudian memperbaiki tindakan, dan kemudian kelas. Nah, ini yang tadi saya katakan dimaksud kelas. Kelas adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama dari seorang guru. Jadi maksudnya bukan kelas. Yang dimaksud adalah ruangan kotak seperti itu, bukan. Tapi kelas yang dimaksud di sini adalah sekelompok siswa yang dalam waktu yang sama menerima pelajaran yang sama pula dari seorang guru. Baik, semoga ini bisa dipahami. Lalu kemudian apa itu tujuan dari penelitian tindakan kelas itu? Tujuannya adalah untuk mengubah perilaku mengajar guru, perilaku peserta didik di kelas, peningkatan atau perbaikan praktik pembelajaran, dan atau mengubah kerangka kerja melaksanakan pembelajaran kelas yang diajar oleh guru tersebut sehingga terjadi peningkatan layanan profesional guru dalam menangani proses pembelajaran. Jadi tujuan dari PTK itu tadi adalah untuk mengubah perilaku seorang guru
Selain itu juga mengubah perilaku peserta didik yang ada di dalam kelas. Dan selanjutnya, apa sih manfaat dari penelitian tindakan kelas? Di sini saya membagi 3 manfaat. Manfaat untuk siapa saja? Ada manfaat untuk guru, kemudian manfaat untuk siswa, dan juga manfaat untuk institusi. Baik, manfaat yang pertama adalah manfaat untuk guru. Apa sih manfaat untuk guru? Yang pertama tentu untuk memperbaiki kualitas pembelajaran. Jadi yang biasanya barangkali guru dalam melakukan pembelajaran mungkin contoh saja dengan metode ceramah, namun ternyata kurang efektif. Nah, maka perlu adanya perbaikan kualitas pembelajaran. Kemudian yang kedua, manfaatnya adalah untuk mengembangkan profesionalitas guru tersebut. Dengan melakukan penelitian tindakan kelas, harapannya guru akan lebih profesional. Kemudian yang ketiga, guru menjadi lebih pede atau percaya diri. Mengapa kok bisa lebih pede? Karena apa? Ya biasanya mungkin guru itu dengan melakukan strategi yang biasa saja, setelah melakukan perubahan strategi, nah ternyata strategi itu tepat dan hasilnya luar biasa. Setelah dievaluasi, maka guru itu akan menjadi lebih pede. Kemudian manfaat yang keempat bagi guru adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan. Lalu manfaat untuk siswa apa? Manfaat untuk siswa adalah yang pertama untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Karena guru yang awalnya mengajar dengan metode konvensional, katakanlah dengan metode ceramah, mungkin hasilnya kurang maksimal, namun setelah guru itu merubah metode atau strategi pembelajarannya, maka hasil belajar siswa itu menjadi meningkat. Kemudian manfaat yang kedua, sesuai dengan kebutuhan siswa. Artinya tepat, karena apa? Misalkan materi tentang, kalau guru PAI misalkan materi tentang toharoh itu tidak cocok dan hasil evaluasinya itu tidak maksimal bagi siswa. Padahal kebutuhan siswa itu adalah bisa paham dengan materi toharoh itu. Maka kemudian dengan metode atau strategi yang telah dirubah oleh guru tersebut, maka siswa dapat paham, itulah kebutuhan dari siswa tersebut. Kemudian manfaat bagi institusi apa? Manfaatnya tentu bisa meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik yang ada di institusi tersebut. Coba bayangkan misalkan di sekolah tersebut hampir atau seluruhnya, seluruh guru bisa menerapkan penelitian tindakan kelas ini. Walhasil, maka kualitas pendidikan bagi peserta didik di lembaga tersebut bisa lebih baik. Nah, selanjutnya apa sih perbandingan penelitian tindakan kelas dan non penelitian tindakan kelas? Yang pertama, kalau kita lihat dari aspek penelitinya, kalau PTK, ya, aspek penelitinya dia adalah guru. Ya, guru itu sendiri yang meneliti. Kemudian kalau non PTK itu adalah pihak lain, pihak luar atau outsider. Jadi yang meneliti adalah orang lain. Kemudian kalau dilihat dari aspek rencana penelitiannya, kalau PTK itu adalah yang merencanakan adalah guru atau juga bisa dibantu dengan pihak luar. Namun kalau non PTK, ya,
yang merencanakan penelitian adalah peneliti itu sendiri. Nah, kemudian kalau dilihat dari aspek peran guru, jika PTK sebagai guru dan peneliti, itu peran gurunya. Jadi, peran guru di dalam PTK itu dia selain sebagai guru, dia juga sebagai peneliti. Kemudian, kalau non PTK, peran guru itu sebagai apa? Dia adalah sebagai objek dari penelitian itu. Kemudian kalau dilihat dari aspek yang keempat, yaitu aspek masalah. Aspek masalahnya itu adalah kalau PTK itu adalah guru, ya, asalnya dari guru. Tapi kalau non PTK, asal masalahnya itu dari pihak lain yang mempermasalahkan itu, kan gitu. Nah, kemudian yang kelima, dilihat dari aspek ciri utamanya. Kalau PTK itu pasti ada perbaikan-perbaikan, tapi kalau non PTK belum tentu atau tidak ada perbaikan bahkan. Gitu. Semoga bisa dipahami ya. Baik. Nah, selanjutnya, apa sih ciri-ciri dari penelitian tindakan kelas itu? Nah, saya sebutkan di sini ada 5. Yang pertama, PTK merupakan kegiatan untuk memecahkan masalah pembelajaran dengan dukungan ilmiah. Jadi, PTK merupakan kegiatan untuk bagaimana bisa memecahkan masalah dalam pembelajaran. Sebagaimana tadi disebutkan di awal, tentu sebagai seorang guru punya pengalaman-pengalaman beberapa permasalahan di dalam pembelajaran. Namun didukung dengan cara yang lebih ilmiah. Itulah ciri-ciri dari PTK. Kemudian ciri yang kedua, PTK merupakan upaya pengembangan profesi guru melalui aktivitas berpikir kritis dan sistematis, serta membelajarkan guru untuk mau menulis dan membuat catatan. Ini penting gitu. Jadi selain untuk mengembangkan profesi guru, mengolah pikirnya supaya lebih kritis dan juga sistematis, guru juga dituntut untuk mau dan harus mau menulis. Menulis yang dikandung maksud tadi tulisan yang lebih ilmiah, supaya bisa punya karya. Karyanya apa? Kalau PTK ya berupa laporan penelitian tindakan kelas. Kemudian ciri yang ketiga, masalah dalam PTK berasal dari adanya permasalahan yang nyata dan faktual yang terjadi saat ini dalam pembelajaran di kelas. Jadi memang betul-betul nyata, konkret, real, faktual persoalannya itu yang ada di dalam kelas. Kemudian ciri yang keempat, PTK dimulai dari permasalahan yang sederhana, nyata, jelas, dan tajam mengenai hal-hal yang terjadi di dalam kelas. Kemudian ciri yang kelima, yaitu adanya kolaborasi atau kerjasama. Kolaborasi ini antara praktisi, misalkan guru atau kepala sekolah, dengan peneliti dalam hal pemahaman, kesepakatan tentang permasalahan, pengambilan keputusan yang akhirnya melahirkan kesamaan tentang tindakan atau action. Ya, jadi kalau di dalam PTK itu harus ada kolaborasi atau kerjasama. Bisa dengan guru, bisa dengan kepala sekolah, dengan siswa, itu bisa dilakukan. Oke, baik, untuk selanjutnya, bidang garapan. Bidang garapan dalam penelitian tindakan kelas. Objek penelitian tindakan kelas harus merupakan suatu yang aktif, dapat dikenai aktivitas, bukan objek yang sedang diam dan tanpa gerak. Contoh misalkan permasalahan tentang metode mengajar, strategi mengajar, model pembelajaran,
prosedur evaluasi, perubahan sikap dan nilai, media pembelajaran, lingkungan belajar, materi pembelajaran, atau bahkan kurikulum. Itu bidang yang dapat digarap dalam penelitian tindakan kelas. Sampai di sini, mudah-mudahan saudara-saudara bisa memahami. Demikian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pastikan Anda like, share, dan juga subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya jika video ini bermanfaat. Terima kasih.